Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan sore hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tuhan siap melawat setiap umatnya, setiap kita yang hadir pada sore hari ini. Amin. Mari kita serahkan ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh datang kembali ke dalam rumah-Mu Tuhan untuk merayakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu sepanjang umur hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah selalu bersama dengan kami. Engkau yang tahu setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau berkumpul bersama-sama sebagai satu keluarga untuk merayakan kebaikan Tuhan, untuk mengucap syukur, memuji Tuhan, mendengar suara-Mu. Lawat setiap umat-Mu Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap umat-Mu pada sore hari ini di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami sore hari ini hanya ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita semua yang siap beribadah katakan bersama, amin, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdiri bersama. Kita katakan bahwa hari ini adalah kemenangan kita, kemenangan dari segala sesuatu yang terjadi dalam seminggu ini. Biar kita bebaskan sore hari ini. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi sama makhluk tunduk padanya. Pujian
Engkau Yesus. Thank you Lord. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita sore hari ini. Bahwa pengorbanan Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan. Kekuatan untuk mengerjakan segala apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dengan kesungguhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh Pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
setiap hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus, sebab Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Yes Tuhan, karya-Mu indah, karya-Mu mulia. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Semuanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Yes Lord, sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu di kayu salib. Sungguh indah Tuhan segala yang Kau ciptakan buat setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan untuk pemberitaan kebenaran firman-Mu yang ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya dan diberkati boleh bersama berkata amin. Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya semuanya? Luar biasa. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan November. Ya, selama hampir satu tahun ini, saudara, ya, tema kita adalah Alive in Clarity, yaitu hidup dalam kejelasan. Ya.
Karena itulah yang Tuhan inginkan, bahwa saya dan saudara hidup di dalam kejelasan, ya. Baik dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga, dalam pelayanan, ya, semuanya life in clarity. Nah, di bulan November ini tema kita ada tema yang baru, ya. Temanya adalah winning the battles. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan tema ini kepada gereja kita dan sangat tepat sekali, karena hari-hari ini kalau kita melihat di dalam berita demi berita, ya, baik di media sosial, ya, di YouTube atau di televisi, ya, kita menangkap ada sinyal-sinyal bahwa tahun berikutnya ini bukan tahun yang gampang, ya. Tahun yang tidak mudah, akan ada tantangan demi tantangan. Rasanya tepat sekali kalau hari ini kita berbicara tentang winning the battles, karena Tuhan ingin supaya kita mempersiapkan diri kita, ya. Tuhan ingin supaya saya dan saudara betul-betul menjadi winners, menjadi pemenang. Haleluya. Nah, itu sebabnya kita akan belajar bersama-sama hari ini, saudara. Ya, judul dari seri khotbah yang pertama ini adalah winners mentality. Mentalitas pemenang, mentalitas kita sebagai pemenang. Apa yang Alkitab ajarkan, ya, kita akan pelajari bersama-sama. Saya berdoa ini akan menjadi kebenaran yang boleh menjadi kekuatan untuk kita menghadapi peperangan demi peperangan. Saudara, sadarilah setiap kita, ya, akan menghadapi medan peperangan kita masing-masing. Yang sadar akan hal ini katakan amin, saudara. Sadarkah saudara bahwa setiap kita itu akan menghadapi namanya peperangan kita masing-masing. Ya. Dan hari ini saya mau katakan, saudara sadar nggak sadar, itulah yang akan terjadi. Itu sebabnya lebih baik saudara sadar, menyadari bahwa oh iya, bahwa saya secara pribadi, ya, atau keluarga atau pekerjaan itu akan menghadapi yang namanya peperangan demi peperangan. Ada medan peperangan yang harus kita hadapi, saudara-saudara. Ya, dan kita harus menyadari akan hal ini. Nah, itu sebabnya saudara, diperlukan mentalitas. Mentalitas yang seperti apa, saudara, supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan, tahukah saudara bahwa Tuhan itu merancang saudara menjadi pemenang? Amin, saudara. Bahkan Alkitab mengatakan kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, kan begitu ya. Nah, kalau Tuhan merancang saya dan saudara untuk jadi pemenang-pemenang, saudara, dalam medan peperangan yang harus kita hadapi, mentalitas seperti apa yang harus kita miliki, saudara? Ya, atau sikap seperti apa yang harus kita miliki di dalam menghadapi peperangan, ya, di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, yang pertama, saudara, jelas yang pertama kita harus siap. Katakan siap, 3, 2, 1. Oke. Siap menghadapi peperangan. Kenapa ini penting, saudara? Ya, karena ketika kita siap, saudara, ketika tantangan itu datang, ketika peperangan itu harus kita hadapi, saudara, orang yang siap itu berbeda dengan orang yang tidak siap, saudara-saudara. Ya, orang yang tidak siap itu akan kaget-kaget, saudara. Loh, aku kok ngalami seperti ini? Loh, kenapa kok keluargaku begini? Loh, kenapa kok bisnisku ngalami seperti ini? Karena dia tidak siap, saudara-saudara. Ya, saya rindu saudara, atau firman Tuhan ingin saudara tidak menjadi orang yang kagetan ketika Anda tidak punya sikap yang siap menghadapi peperangan. Belajar dari mana hari ini kita, saudara? Belajar dari Rasul Paulus. Ya,
Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ketiga. Kita akan baca pelan-pelan ya saudara ya. Nah di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasehati Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Jadi saudara, diceritakan bahwa ada murid-murid yang dibisiki oleh Roh Kudus ya, bahwa Paulus nanti di Yerusalem akan mengalami penderitaan, akan mengalami peperangan bagi Paulus ya. Nah saudara, oleh bisikan roh murid-murid itu menasihati Paulus. Ya, nanti kita lihat faktanya Paulus tidak mengikuti bisikan ini saudara. Lalu ada orang yang bertanya, Pastor berarti Paulus enggak mengikuti apa yang Roh Kudus katakan. Kan di situ dikatakan oleh bisikan roh murid-murid itu menasihati Paulus gitu saudara. Nah sebetulnya itu lebih jelasnya begini saudara. Murid-murid itu mendapatkan arahan dari Roh Kudus dan mengatakan Paulus nanti kalau ke Yerusalem itu nanti akan mengalami penderitaan. Dia akan mengalami siksaan. Nah oleh karena itu lalu murid-murid ini kemudian menasehati. Jadi nasihatnya Roh Kudus itu bukan Paulus jangan ke Yerusalem, bukan. Tapi oleh karena murid-murid ini tahu bahwa Paulus nanti mengalami siksaan, itu sebabnya dia ngomong, Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Nah ayat selanjutnya mengatakan begini, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ada lagi seorang nabi namanya Agabus. Saudara, ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Jadi ikat pinggang Paulus itu diambil ya. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem. Ya maksudnya ini Paulus yang akan diikat. Yang punya ikat pinggang itu adalah Paulus. Ya. Dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Jadi Nabi Agabus pun sudah dapat arahannya sama. Bahwa Paulus akan menghadapi peperangannya ini saudara. Ya, peperangannya yang tidak gampang. Nah ayat selanjutnya mengatakan, mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Saudara-saudara, ya, mereka meminta Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Ya, karena menurut Nabi Agabus akan ada siksaan untuk Paulus, akan ada penderitaan untuk Paulus. Ya, tetapi Paulus menjawab. Nah, ini kita belajar dari Paulus, saudara-saudara. Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Waduh, saudara, ini benar sekali kalau dia pernah mengatakan hidup itu Kristus, mati adalah keuntungan, saudara-saudara. Paulus ini, ya, dia tidak mundur selangkah pun, dia mengatakan saya siap. Bukan hanya untuk diikat, saudara, ini pernyataannya begini saudara, saya siap untuk diikat. Bukan hanya diikat, tetapi untuk mati aja saya siap, katanya saudara. Ya Paulus, jadi begini saudara, kita harus siap sebagai orang percaya, menghadapi situasi dan kondisi yang bagaimanapun, dan siap menghadapi resiko apapun ke depan saudara. Harus siap. Siap, betul-betul harus siap. Kalau nggak siap lalu mau apa? Saudara, apa saudara mau lari dari kenyataan bahwa ada peperangan yang harus saudara hadapi? Ya, tentunya kalau saya menyampaikan ini saya tidak sedang menakut-nakuti saudara ya, tetapi justru membuat saudara menjadi orang yang siap menghadapi saudara. Ya, karena faktanya ya itulah yang akan terjadi ke depan ini saudara. Ya, apapun peperangan yang akan terjadi di depan, satu yang Tuhan mau adalah supaya kita siap. Kalau orang yang pola pikirnya salah, saudara. Saya siap kalau keluarga saya aman. Saudara, saya siap kalau saya
mendapatkan sesuatu. Ini kalau yang pola pikirnya salah. Kalau yang pola pikirnya benar seperti Paulus, saudara, mengatakan begini, saya siap sekalipun. Nah ini saudara. Jadi kalau orang yang tidak siap justru akan mengatakan saya siap kalau keluarga saya aman. Saudara, saya nggak jamin keluarga kita aman di depan, saudara. Ya, Pastor ini kok kayaknya menakutkan ya di depan ini ya gitu. Saudara, sebetulnya siapa sih yang bisa menjamin keluarga kita aman di depan, saudara? Siapa yang menjamin kita pun akan aman di depan sebetulnya, saudara? Siapa? Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin. Kecuali kalau kita percaya, kita siap bersama dengan Tuhan, kita sanggup mengatasinya, saudara. Katakan amin, saudara. Ya, itu sebabnya kita harus punya pola pikir yang seperti ini, sikap ini, saudara. Yaitu saya siap sekalipun, saudara. Saya siap sekalipun harus diikat dan bahkan sekalipun harus mati. Itu Paulus, saudara-saudara. Kalau saudara, saya siap sekalipun apa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Ya, ini penting, saudara. Kenapa? Karena, saudara, peperanganmu adalah ujian imanmu. Jika engkau lulus dalam ujian imanmu, itu artinya apa? Engkau layak disebut winner, pemenang. Ya, tetapi seorang pemenang harus diawali dengan sikap hati yang siap untuk menghadapinya. Tadi saya mengatakan, supaya saudara tidak jadi orang yang kaget-kaget nanti, saudara. Ya. Haleluya. Yang kedua, saudara, tidak memiliki sikap yang ingin dikasihani. Nah ini saudara, saya ini suka sekali ini saudara ya. Yang kedua ini, yang pertama saudara dan saya harus siap. Apapun yang terjadi ke depan, saudara dan saya harus siap mentalitas itu, saudara. Artinya saudara nggak akan mundur. Apapun yang terjadi, saudara tetap maju. Tentunya maju bersama dengan Tuhan, saudara. Nah, tapi yang kedua ini tidak memiliki sikap yang ingin dikasihani. Banyak orang percaya yang ketika menghadapi tantangan dan pergumulan, lalu dia punya sikap yang mau dikasihani, saudara. Seperti dia orang yang paling menderita di dunia ini, saudara. Ya, nah itu sebabnya kita belajar di sini, saudara, menarik sekali. Paulus memberikan contoh, tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian kamu mau menghancurkan hatiku, saudara? Paulus itu tidak mau dikasihani, saudara-saudara. Tahu nggak maksud saya, saudara? Ternyata murid-murid yang lain itu kasihan sama Paulus, saudara. Paulus jangan, Paulus. Ya, nanti kamu akan disiksa, kamu akan diikat, kamu bahkan bisa mati nanti. Tapi Paulus mengatakan apa? Kenapa kamu menangis? Nah, mentalitas yang seperti ini yang luar biasa. Ya, Tuhan ingin saya dan saudara kalau kita ingin jadi pemenang ya, jangan punya mentalitas yang ingin dikasihani, saudara-saudara. Paulus tidak mau dikasihani. Penderitaan baginya adalah hal yang harus dihadapi, bukan ditangisi, saudara-saudara. Peperangan yang harus dihadapi, bukan harus ditangisi. Maksud saya begini, saudara, hari ini, kalau saudara menghadapi peperangan itu masalah pergumulan dalam hidup saudara. Saudara punya peperangan, jangan punya mentalitas yang ingin dikasihani, saudara, jangan. Tapi saudara harus bangkit. Saudara menjadi orang ya yang ingin mengatakan bahwa saya ini adalah pahlawan Tuhan, pahlawan Allah. Nanti kita akan lihat, saudara ya, apa yang terjadi kepada Gideon. Sempat Gideon itu merasa ingin belas kasihan, dikasihani, saudara. Nanti kita akan lihat, saudara. Jangan menjadi orang percaya yang merasa paling menderita di dunia ini dan butuh belas kasihan, saudara. Wah, kalau ada orang percaya yang nggak punya sikap minta belas kasihan itu, wah, iblis itu pasti geleng-geleng, saudara. Orang kayak gini nih banyak menangnya pasti, saudara. Ya, dia nggak akan mundur ya karena dia siap, tapi dia juga nggak minta dikasihani, saudara. Kenapa? Saya tahu bersama dengan Tuhan saya pasti bisa, gitu, saudara.
Amin saudara? Ya kadang ada orang Kristen yang alami masalah sedikit aja, aduh saudara, udah minta dikasihani ya kan. Pastor nggak ngerti sih bagaimana penderitaan saya, ya kan. Saudara, saya nggak perlu ngerti penderitaan Anda, saudara. Saya sendiri sudah punya penderitaan, saudara-saudara, ya kan. Maksud saya, saudara, penderitaan atau tantangan jangan ditangisi, tapi dihadapi saja, saudara. Yang suka katakan amin, saudara. Perhatikan, dicatat pernah dalam Alkitab, ya 10 pengintai, 12 pengintai yang 2 benar, saudara. Yang 10 pengintai itu mengatakan begini, saudara. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Ini medan peperangannya, ini pertempurannya. Kanaan itu, ya tanah perjanjian itu ada orang-orang besar, orang-orang yang disebut orang-orang raksasa. Ini masalah nih saudara, ini medan pertempurannya. Lalu apa? Namanya orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang saudara. Merasa dirinya kecil, minta dikasihani, punya victim mentality, mentalitas korban. Waduh saya ini korban, saya ini, aduh ya. Intinya tuh minta belas kasihan gitu saudara. Makanya mereka mengatakan kami akan mati pasti. Lalu Tuhan bilang apa? Sesuai dengan apa yang kamu katakan. Maka enggak heran Tuhan membuat mereka mati semua saudara. Karena itu permintaan mereka sendiri, itu perkataan mereka sendiri. Saudara kalau lagi ngalami medan pertempuran, jangan ngomong yang aneh-aneh. Katakan amin saudara. Nek ngene pastor, aku wis lebih baik mati wae pastor gitu. Mati Tuhan dengar mati bener loh saudara. Jangan. Mentalitas pemenang itu adalah orang-orang yang tidak ingin dibelas kasihani saudara. Ya, kenapa? Karena dia tahu siapa dia, saudara. Perhatikan ini yang tadi saya katakan. Ya, kasusnya Gideon ini, saudara. Gideon itu tadinya minta dibelas kasihani, saudara. Dia mengatakan apa? Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya menimpa kami? Wah, ini kayak victim mentality, mentalitas korban ini. Kenapa aku ngalami kayak gini Tuhan? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir ya? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian, malah nyalah-nyalahin Tuhan, saudara. Ya, malah nyalah-nyalakan Tuhan, Tuhan yang membuang katanya, saudara. Padahal, saudara, di mata Tuhan, Gideon itu ini loh disebut sebagai apa? Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Itu di mata Tuhan, saudara. Saya yakin di mata Tuhan saudara juga sama. Saudara ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, saudara. Ya saudara, itu sebabnya jangan punya mentalitas yang apa? Minta belas kasihan, saudara. Kayaknya tuh, waduh, perlu dikasihani, begitu saudara. Ya, orang seperti ini, dalam kisah hidupnya, tidak heran hidupnya selalu kalah, saudara. Bukan winner, bukan pemenang, tapi loser, orang yang kalah. Kalah dan kalah. Padahal itu bukan rancangan Tuhan, saudara. Rancangan Tuhan itu adalah saudara itu akan menjadi orang yang menang, menang lagi, saudara. Menang lagi, amin saudara. Itu yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara. Adakah di antara saudara hari ini yang baru mengalami pertempuran dalam kehidupanmu? Mungkin kau difitnah sama orang. Engkau mengalami pertempuran, tapi engkau bisa menang. Engkau bisa menang. Ya, kenapa saudara? Karena itulah rancangan Tuhan. Tuhan mau supaya saudara menjadi pemenang itu saudara. Tapi yang saya mau kasih tahu kepada saudara hari ini adalah pertanyaannya saudara, siap enggak saudara menghadapi pertempuran saudara? Ini masalah saudara. Karena saudara sadar tidak sadar, saudara harus menghadapi itu.
Atau saya katakan saudara siap nggak siap, saudara harus menghadapi pertempuran. Dan saya memilih untuk siap, saudara-saudara. Kenapa? Ketika saya siap, saya tidak jadi orang Kristen yang kagetan. Maksudnya apa? Bahwa sekali lagi setiap kita akan mengalami, yaitu tadi saya bilang, ya, pertempuran kita sendiri. Dua hal yang harus kita pegang. Siap, harus siap. Katakan siap, 3, 2, 1. Haleluya. Yang dekat sama temennya, Jawil temannya siap. Nah, ya. Pak Wid siap. Nah gitu ya kan. Oke ya. Oke. Nah oke. Yang kedua, tadi jangan punya mentalitas yang ingin dikasihani. Yang setuju katakan amin. Oke. Jawil, jangan cengeng ya gitu. Jangan jadi orang Kristen cengeng. Jangan jadi orang percaya yang cengeng. Amin. Wah, baru ngadepi gitu aja kayaknya saudara sudah orang yang paling menderita di dunia ini, saudara. Cengeng. Cengeng itu bukan anak Tuhan. Bukan anak raja, anak cengeng itu, saudara. Jangan cengeng ya, saudara ya. Amin. Haleluya. Jangan jadi orang percaya yang cengeng. Saya tutup dengan ini, saudara. Setiap kita harus menghadapi peperangan kita masing-masing. Tuhan ingin supaya kita menang dalam peperangan kita. Itulah sebabnya Tuhan ingin supaya kita memiliki sikap hati yang siap untuk menghadapi peperangan kita. Ya, dan jangan menjadi orang percaya yang minta dikasihani, jangan cengeng. Hadapi saja peperangan kita. Saya percaya dengan kekuatan Tuhan kita akan bisa menjadi pemenang. Haleluya. Katakan saya pemenang. 3, 2, 1. Saya pemenang. Haleluya. Baik. Hari ini saudara, kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kalau saudara sudah mendapatkan roti dan anggur, mari saat ini kita angkat roti. Dengan tangan kanan kita menghargai tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan. Firman Tuhan berkata demikian. Ya, saudara yang percaya katakan amin, katakan haleluya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang ada di tangan kita, roti yang merupakan lambang dari tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan. Firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya, bahkan penyakit kita disembuhkan. Dia sudah melakukannya, dia sudah menggantikannya bagi saya dan saudara. Itu sebabnya mari kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus ini. Dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Dia membuat kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu, tubuh Kristus. Kami mau menikmati dengan sukacita dan kami mau makan bersama-sama. Kami akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan menghargai darah Kristus. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Yang ada di tangan kita, anggur yang merupakan lambang dari darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Setetes darahnya cukup bagi saya dan saudara untuk membereskan hidup saya dan saudara. Itu sebabnya ini disebut sebagai darah perjanjian yang dimeteraikan. Darah perjanjian menjadi meterai bagi setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Janji Tuhan, rancangan Tuhan adalah membuat kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Itu rancangan Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur oleh meterai darah Kristus. Meterai darah perjanjian ini, itu menjadi nyata dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menikmati persekutuan dengan darah-Mu ini Tuhan. Kami mau menikmatinya. Kami akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Lagu ini mengatakan sungguh indah yang Tuhan pikirkan atas hidup kita. Seperti apa yang firman Tuhan sudah sampaikan. Yang Tuhan pikirkan bagi saya dan saudara adalah saudara dan saya dirancangkan untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Menjadi pemenang dalam pertempuran demi pertempuran yang kita hadapi. Itulah yang ada dalam pikiran Tuhan. Itu sebabnya Dia rela mati di kayu salib. Supaya kita menjadi orang yang menang. Dan menang dan menang dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas apa yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar bersama-sama. Kami menyadari bahwa akan ada pertempuran demi pertempuran yang kami harus hadapi ya Tuhan. Tapi kami mau belajar dari firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi orang-orang yang siap Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang percaya yang siap menghadapi apapun yang terjadi ya Tuhan. Dan kami mau menjadi orang-orang yang tidak hidup ingin diberi belas kasihan ya Tuhan. Tapi kami menjadi orang-orang yang bangkit untuk bertempur di dalam medan pertempuran kami sendiri ya Tuhan. Kami percaya kami tidak sendiri karena kami bersama dengan Tuhan yang akan membuat kami bisa keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Dalam setiap medan pertempuran yang kami hadapi ya Tuhan. Itu sebabnya kebenaran ini kiranya Tuhan boleh mendasari Tuhan apa yang seharusnya kami miliki, mentalitas apa yang seharusnya kami miliki ya Tuhan sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami berkatakan kebenaran ini kiranya menjadi kebenaran yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kami semua Tuhan. Yang mewarnai hidup kami hari lepas hari Tuhan. Sehingga betul-betul
Seperti apa yang firman-Mu katakan, itulah yang terjadi dalam setiap kehidupan kami orang yang percaya di tempat ini Tuhan. Kami terima dengan sukacita Tuhan. Kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Dan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu mengingatkan kembali rancangan Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Tahun-tahun susah, tidak pernah takut. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukanya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau juga memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Setiap orang percaya yang menjadi pemenang, katakan bersama, amin. Haleluya.